Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gramatika, aliran-aliran linguistik, jenis-jenis gramatika, beserta model-model pemberian bahasa. Adapun anggota kami yaitu yang pertama Adam Hari Febrian, kemudian Adila Bunga Azahra, kemudian Aida Rahma, Daryana Dewi, dan Putri Yulia Amanda. Yang pertama adalah aliran-aliran linguistik. Yang pertama ada linguistik tradisional. Aliran ini telah melahirkan sejumlah penjelasan dan tata bahasa yang dipakai kurang lebih 200 tahun lalu. Menurut para ahli sejarah, tata bahasa yang dilahirkan dari aliran ini merupakan warisan dari studi perspektif abad ke-18. Studi ini adalah studi yang prinsipnya ingin merumuskan aturan-aturan bahasa. Yang pertama, tidak ada pengenalan akan perbedaan antara bahasa ujaran dan bahasa tulisan. Yang kedua, pemberian bahasa dalam kurung bahasa Inggris dengan memakai patokan-patokan bahasa lain, tepatnya bahasa Latin. Yang ketiga, penghakiman penggunaan bahasa dengan vonis benar salah. Yang keempat, pelibatan logika dalam memberikan pemberian atau pemutusan persoalan kebahasaan. Yang kelima, mempertahankan penemuan-penemuan terdahulu. Yang keenam, pemberian bahasa dilakukan berdasarkan bentuk bahasa tulisan baku. Dan yang terakhir, banyak menurunkan definisi yang tidak jelas menurut Al-Wasilah tahun 1993. Kemudian yang kedua ada linguistik struktural. Dari tahun 1930-an hingga 1950-an, linguistik struktural adalah linguistik yang paling berpengaruh di Amerika. Tokoh yang berpengaruh di era ini adalah Bloomfield. Bloomfield melandasi teorinya berdasarkan psikologi behaviorisme. Menurut behaviorisme, ujaran dapat dijelaskan dengan kondisi eksternal di sekitarnya. Kelompok Bloomfield menyebutkan dengan teori mekanisme kebalikan dari mentalisme. Bloomfield berusaha menjadikan linguistik sebagai sesuatu yang bersifat empiris. Bunyi ujaran merupakan fenomena yang dapat diamati langsung. Maka ujaran ini mendapatkan perhatian yang istimewa. Kaum struktualis memberikan fokus perhatian pada fonologi, morfologi, sedikit sekali sintaksis, dan sama sekali tidak semantik. Analisis yang digunakan kaum struktuakus adalah analisis unsur bawaan langsung, yaitu metode analisis kalimat atau kata-kata dengan membaginya kepada unsur-unsurnya. Contoh kalimat kakak memasak kue dapat dianalisis dengan menghasilkan unsur bawaan kakak dan memasak kue. Selanjutnya, memasak kue dapat pula diuraikan menjadi unsur bawahan memasak dan kue. Yang ketiga, aliran takmemic. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Pike. Bukunya yang populer ialah Language in Relation to a United Theory of the Structure of Human Behavior, tahun 1954. Menurut aliran ini, satuan dasar berasal sintaksis adalah takmem, bahasa Yunani yang berarti susunan. Takmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot menggunakan sekelompok bentuk-bentuk kata yang bisa saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Contoh, baju itu indah. Bentuk baju itu mengisi fungsi subjek dan takmem subjeknya dinyatakan dengan baju. Berdasarkan Pike, satuan dasar sintaksis tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja, seperti subjek, predikat, objek, serta tidak pula bisa dinyatakan dengan perpaduan bentuk-bentuk saja. Mirip frase benda plus frase kerja plus frase benda, namun harus dinyatakan bersamaan menggunakan rumus seperti ini. Linguistik transformasi. Aliran ini melahirkan rapikan bahasa transformasional, generatif, grammar yang sering disebut menggunakan kata tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Tokoh linguistik transformasi yang terkenal yaitu Noam Chomsky menggunakan bukunya Syntactic Structure
tahun 1957. Buku tadi terus diperbaiki oleh Chomsky. Sebagai akibatnya terlahir kitab kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax. Chomsky menyatakan bahwa setiap rapikan bahasa berasal suatu bahasa ialah teori dari bahasa itu sendiri. Kondisi tata bahasa menurutnya adalah pertama, kalimat yang didapatkan oleh tata bahasa itu wajib dapat diterima oleh pemakai bahasa tadi menjadi kalimat yang masuk akal dan tidak dirancang buat. Kedua, rapikan bahasa tadi wajib berbentuk sedemikian rupa sebagai akibatnya satuan atau istilah yang dipergunakan tidak sesuai di gejala bahasa tertentu saja. Dan semuanya wajib sejajar menggunakan teori linguistik eksklusif menurut Hayek 1994. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Adila Bunga Azara. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Oke, linguistik transformasi. Selain halnya di slide sebelumnya, konsep asal Chomsky yang hingga kini artinya kata kompetens serta performance. Kompetens merupakan pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenal bahasanya. Hal ini tersimpan pada benak para pengguna bahasa. Sedangkan performance ialah penggunaan suatu bahasa dalam keadaan real atau situasi sesungguhnya. Kedua konsep ini kiranya sejalan menggunakan konsep language serta parole yang dikemukakan di Saussure. Komponen kompetens menurut Chomsky ialah bagian yang penting. Komponen inilah yang sebagai objek penelitian. Semantik generatif. Dari teori ini, struktur sintaksis dan semantik bisa diteliti bersamaan karena keduanya artinya satu. Struktur semantik ini serupa dengan akal, berupa ikatan tidak bersiklus antara predikat dengan seperangkat argumen dalam suatu proposisi. Dari teori ini, argumen adalah segala sesuatu yang dibicarakan. Predikat adalah semua yang membagikan korelasi, perbuatan, sifat, keanggotaan, dan sebagainya. Jadi, pada menganalisis suatu kalimat, teori ini berusaha buat menguraikannya lebih jauh sampai diperoleh predikat yang dapat diuraikan lagi. F. Tata bahasa. Charles J. Fillmore dalam buku The Case for Case tahun 1968 yang pertama kali memperkenalkan tata bahasa perkara. Pada bukunya ini, Fillmore jumlah kasus. Dikutip dari pendapat Chair 1994. Pengertian kasus pada teori ini adalah korelasi antara verba menggunakan nomina. Verba pada sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen pada teori semantik generatif. Hanya argumen dalam teori ini diberi label khusus. Pada rapikan masalah dikenal kata-kata yang mirip argumen atau pelaku, experiencer atau mengalami, objek atau objek yang dikenal, perbuatan, source, keadaan, daerah, ketika, goal, tujuan, dan referensial, acuan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adam. Dipersilakan kepada Adam. Yang kedua, jenis-jenis gramatika. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat yang terdiri dari satu objek dan satu predikat. Dengan kata lain, kalimat tunggal mempunyai dua unsur inti, yaitu satu objek dan satu predikat. Contoh, separuh pesisir Pulau Bangka rusak. Kalimat tunggal pada contoh tersebut merupakan kalimat dasar.
Semua kalimat dasar merupakan kalimat tunggal, tetapi tidak semua kalimat tunggal berwujud kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Unsur-unsurnya lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Kalimat tunggal bisa berwujud kalimat dasar dan juga bisa berwujud kalimat yang diperluas. Namun sudah mengalami perluasan. Fungsi S dan P pada kalimat tunggal hanya satu. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang memiliki dua kalimat dasar atau lebih, dan antara klausa yang satu dengan klausa lainnya saling berhubungan. Kalimat majemuk dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama kalimat majemuk dalam struktur kalimat. Contoh, Eropa dan Amerika adalah negara maju. Contoh yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, ada yang berfungsi sebagai klausa utama dan ada yang berfungsi sebagai klausa bawahan. Contoh, Candi Gedong Songo merupakan mutiara kehidupan karena menjadi sumber nafkah bagi masyarakat sekitarnya. Ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat yang terdiri dari beberapa klausa, ada yang berhubungan secara koordinatif, bertingkat atau subordinatif, atau kosubordinatif. Contohnya, untuk perjalanan jauh keluar kota, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi fisik, dan hal kedua adalah kondisi keuangan. Contoh kalimat tersebut disebut sebagai kalimat majemuk campuran, karena tersusun antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Berliana. Ketiga, model-model pemerian bahasa. Pemerian dan bahasa. Kata pemerian merupakan subtema dari tema peri yang dalam konteks klasik berarti kata. Arti kata adalah deskripsi, penggambaran, penjelasan, atau penguraian unsur-unsur. Kemudian bahasa, secara sederhana dapat diartikan bahwa bahasa adalah bunyi atau lambang bunyi ujaran yang mempunyai makna yang jelas. Fungsi bahasa, jawaban tradisional atas pertanyaan apakah fungsi bahasa bahwa bahasa itu adalah alat interaksi sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan, menurut Khair 1995. Dalam hal ini, Wardok 1972, seorang pakar sosiolinguistik juga mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan. Fungsi ini sudah mencakup 5 fungsi dasar yang menurut Kinyafi disebut fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Menurut Michael Hyatt 2009-33. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putri Yulia. Fungsi bahasa. Fungsi ekspresi adalah fungsi untuk mengungkapkan perasaan senang, benci, kagum, marah, jengkel, sedih, dan kecewa. Dapat diungkapkan dengan bahasa, meskipun tingkah laku, gerak-gerik, dan mimik juga berperan dalam pengungkapan ekspresi batin itu. Fungsi informasi adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Fungsi eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Fungsi entertainment adalah penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin.
Fungsi bahasa pada umumnya mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan. Menurut Marat 2005-9, fungsi bahasa yang bersifat intrapersonal untuk memecahkan persoalan, problem solving, mengambil keputusan, decision making, berpikir, mengingat, dan sebagainya. 2. Fungsi bahasa yang atau penutur, kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat kita. Baik, Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. baik, sekian materi dari kelompok 7. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau bahasa. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.